salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para murid sekalian karena telah meletakkan laptop saya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Baik, para murid sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Video yang seputar Udah, tak boleh ribut lagi. Persiapkan hati untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan memurkan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu yang Kau telah limpahkan kepada kami pada hari ini. Kiranya Bapa di tempat ini kami akan melakukan proses belajar mengajar. Sudilah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dapat pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya di masa depan, baik untuk gereja maupun masyarakat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pelajaran pada kali ini itu tema tentang tata gerak liturgi. Jadi dalam liturgi itu ada berbagai macam tata gerak liturgi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada berjalan. Yang kedua itu berdiri. Dan yang ketiga duduk. Selanjutnya itu berlutut dan membungkuk, yaitu sama saja ya. Dan yang terakhir itu meneriak apa? Meniarap. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari tata gerak liturgi yang telah saya tulis. Baik, tata gerak liturgi itu diangkat dalam konteks perjumpaan umat dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar gerak yang kita lakukan seperti biasa ya, entah mungkin rebahan atau tidur-tiduran atau berlari dan lain sebagainya. Melainkan tata gerak ini mengungkapkan simbol, ya, mengungkapkan simbol. Diharapkan dengan tata gerak ini umat itu menghayati ya, semakin mengerti apa saja yang dilakukan dalam liturgi. Karena ada yang mengikuti doa tapi kadang-kadang tidak tahu apa yang didoakan atau apa yang menjadi simbol terhadap tata gerak liturgi. Masuk saja pada pembahasan pertama, itu berjalan. Nah, secara liturgis itu berjalan itu mengungkapkan hakikat umat Allah yang sedang berziarah dan bergerak menuju tanah surgawi atau tanah air sejati. Itu sikap berjalan. Ada ketegasan di dalamnya ya. Dalam liturgi apa saja gerak-gerak itu? Itu pada saat perarakannya. Perarakan imam itu pasti kita berjalan menuju altar.
Kemudian pada saat apa lagi? Persembahan. Ketika mengantar persembahan itu, kita berharap menuju altar, mengantar bahan-bahan persembahan kepada imam. Ada yang mengantar hasil bumi, ada yang mengantar uang dan juga lain sebagainya. Itulah berjalan. Yang kedua, berdiri. Jadi ini bukan sembarang berdiri ya. Entah ada yang seperti ini berdirinya atau berdiri sambil tunduk. Jadi posisi yang benar itu seperti ini ya. Nah, itu berdiri. Dalam liturgi berdiri ini itu adalah simbol mengungkapkan perhatian kita, kepedulian, penghormatan, dan kesiapsediaan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, pada saat apa saja kita berdiri dalam liturgi itu pada saat mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan Injil ya. Ketika imam maju membacakan Injil itu kita wajib berdiri. Jadi kalau ada yang pada saat pembacaan Injil baru dia duduk kayak kemarin saya ya. Karena pada saat itu kita mengungkapkan kesiapsiagaan kita untuk mendengarkan, berdiri bersikap seperti ini. Nah, kemudian pada saat apa lagi? Pada saat mengungkapkan doa syahadat berdiri. Kemudian doa Bapa kami itu juga berdiri. Jadi memang benar-benar dalam liturgi itu semua gerak itu ditata dengan baik. Itu ya. Nah, yang ketiga ini agak sedikit istimewa ya, karena menurut pengalaman saya ini duduk itu adalah hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena waktu kita mungkin agak sedikit lelah itu memang enak untuk duduk ya. Namun dalam liturgi itu berbeda, simbolnya itu mengungkapkan suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau yang biasanya itu duduk itu diartikan beristirahat, bersantai-santai, atau selepas kerja, selepas penat itu kita duduk. Seperti ini, sabar ya, sambil terus itu. Nah, bagaimana duduk yang baik saat di perayaan Ekaristi? Duduk seperti ini. Jangan kalian datang ke gereja, kemudian kalian ada yang duduk begini, ada yang bagaimana yang begini. Itu jadi peraturan mau kasih tahu sama kalian, duduk yang benar itu seperti ini. Ini melambangkan apa? Kesiapsediaan. Oke? Itu. Jadi kita tegas ya, duduk seperti ini. Sama juga itu mengungkapkan kewibawaan. Kewibawaan seperti apa? Contohnya itu seperti zaman dahulu itu raja-raja itu duduk di singgasana. Itu melambangkan apa? Adanya kewibawaan pada saat memimpin suatu kerajaan. Ya, siapa itu? Tolong dimatikan ya. Baik, kita lanjut. Jadi sikap duduk ini dalam liturgi itu dilakukan pada saat apa saja? Mendengarkan khotbah umum. Ini kita datang pergi ke perayaan Ekaristi, pergi ke doa, kita duduk mendengarkan khotbah umum. Baru tak sampai 5 menit kita udah tidur. Itu berarti apa? Wibawa kita untuk mendengarkan khotbah umum tidak ada. Berarti kita nggak punya hati di situ ya. Maka duduk itu ketika ada orang yang duduk dengan serius, itu berarti ada hatinya untuk mengikuti perayaan liturgi. Itulah ungkapan. Oke, baik. Nah, itu duduk itu
memang simbol yang sama sebenarnya itu ya. Nah, dalam liturgi itu menyimbolkan sikap penghormatan, pernyataan ketidakpantasan, dan bahkan ungkapan penyembahan kepada Allah. Jadi itulah kita berlutut, kemudian membungkuk. Membungkuk itu seperti ini ya. Apa saja ya? Ini ada satu kejadian ya. Ketika kita masuk gereja itu, kita membungkuknya tidak serius. Masa masuk gereja kita langsung lalu? Jadi membungkuk yang benar-benar melambangkan ketidakpantasan itu menyiapkan hati sebenarnya seperti ini. Seperti itu. Itu dilakukan pada saat kita masuk ke gereja, kemudian berlutut saat Tuhan kasihanilah, anak domba Allah, kudus. Itu mengungkapkan itu ya, bahwa ya memang saya mengikuti ekaristi, mengikuti perayaan itu. Ya dengan hati bahwa saya ini hanyalah debu gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir. Nah, yang terakhir, jadi ini kita mau pulang ya. Yang terakhir itu harus serius. Meniara. 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 Itu mengungkapkan apa? Ada yang tahu? Itu ungkapan penghormatan dan ketidakpantasan secara paling intensif. Oke? Nah, tiarap. Jadi dalam tiarap itu selain mengungkapkan ketidakpantasan, kita juga mengungkapkan kelemahan, kerapuhan, penghormatan, kerendahan hati untuk menerima. Itu mana kita tiarap. Ya, menerima. Tak bisa. Kau kekal. Itu semua tiarap. Tidak ada jongkok di situ ya. Namun tidak pernah dilakukan oleh seluruh umat. Tak ada umat yang melakukan itu, hanya kaum-kaum yang mengetapiskan religius. Jadi kalau kalian mau tiarap, jadilah imam atau enggak, suster atau enggak, supaya bisa tiarap ya. Maka saya mengundang kalian untuk masuk ke seminari tinggi Pematang Siantar, Santo Petrus. Jadi nanti kalau kalian mau ditapiskan imam, kalian tiarap. Berarti saya sedang menuju proses tiarap itu, ya. Maka siapa yang tertarik untuk tiarap, come and join with me, with us, together. Oke, anak-anak, baiklah. Frater, saya mau bertanya. Ya. Ketika orang masuk itu saya sering melihat ada yang berlutut, ada yang membungkuk. Itu mana yang betul, Frater? Membungkuk atau berlutut? Oke, terima kasih pertanyaan yang mantap. Ada. Ya, kamu ya. Kalau misalnya kita berdoa kan, Frater, kalau tangan kita itu menutup, baru terkatup gini atau bersembah gini, sebenarnya yang mana yang betul? Oh, ya ini Bagusan kita tertutup gini atau menyembah seperti ini? ya, ini sangat kritis ya, sangat kritis. Baik, kalian sangat mantap. Frater saya. Ya, kau tanya apa kau? Tadi frater bilang berlutut dan membungkuk, berlutut dan membungkuk itu sama kan? Terus ada juga berlutut itu disamakan dengan itu loh, ini aku. Berlutut itu disamakan dengan ini, frater. Berdiri. Jika menyembah. Jadi kalau misalkan ada yang berdiri, terus ada yang berlutut, itu pas atau bagaimana? Oke, mantap sekali. Baiklah, pertanyaan dari ada 3 pertanyaan. Pada saat kita masuk gereja itu mana yang betul ya, berlutut atau membungkuk? Sesuai penjelasan saya tadi ini sama saja. Jadi tergantung penghayatan kita
pengalaman saya sih, berlutut itu lebih mengungkapkan sikap yang benar-benar mau mengikuti perayaan Ekaristi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari saudara Peter itu juga sama sebenarnya ya. Ya, sama kan? Jadi, oke, pertanyaan selanjutnya itu dari pertanyaan Peter, apakah ketika kita berdoa itu menutup atau membuka seperti ini? Itu sama saja tadi ya, hanya beda ini aja kata-kata. Jadi tergantung penghayatan kita, bagaimana kita menghayati. Terkadang saya kayak gini, ada juga saya seperti ini, ya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan lah. Seperti itu. Baik, terima kasih adik-adik. Sekarang telah bertanya. Pertanyaan dari pertanyaan gimana? Saya rasa kalau misalnya ada yang berdiri, ada yang berlutut, kami maknanya sama. Ya, apa coba itu? Ya sebaiknya kalau berdiri beri jam sama, kalau berlutut sama biar nampak keserasian. Nah, pertanyaan dari pertanyaan dari teman kita Erik tadi ini sangat baik ya. Ini tergantung dari keserasian. Nah, bagaimana kita menyepakatinya. Jika mau berlutut, silakan kita berlutut beramai-ramai. Kalau mau berdiri ya, berdiri, ya berdirilah rame-rame. Jangan ada yang berlutut, ada yang berdiri. Itulah liturgi itu ada seninya ya, jadi keserasian. Nah, seperti itulah jawaban dari kita. Kalau tidak puas nanti kita kembali. Baik, kita sudah selesai bagian ini. Jadi nanti kalian catat ya. Catat lalu besok minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan tes. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu karena Engkau telah melindungi kami pada saat proses belajar mengajar yang telah berlangsung tadi. Kiranya Bapa sekarang kami pulang, berkatilah kami dalam perjalanan kami selanjutnya. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam